Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Bapak Yai, selamat malam para santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Alfiyah, ya, masih dalam bab akun nasab. Ya, kemarin kita telah membahas bahwa yang disebut atap nasab itu ialah atap yang antara maktub dengan maktub alaihnya menggunakan harap atap yang 10, ya, di mana harap atap yang 10 itu terbagi dua, ada yang labdon wa hukman, ada yang labdon akor. Setelah kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang atap nasab. Sebelum dilanjut pada pembacaan logat dan penjelasan dari Pak Yai, marilah kita bacakan dulu 3 bait yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faktib, maka kedah ngatapkeun anjeun, biwawin kuwau, sabikon, kana maktub anu mayunan, aulahikon, atanapi kana maktub anu nuturkeun, bil hukmi dina hukumna, au musohiban, atanapi kana maktub anu ngabarengan, muwafiqon, anu metukan itu maktub kana maktub alaih, mangga sareng logatna. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menjelaskan huruf atap itu ada 10. Yang 10 itu ada 2 makna. Yang pertama yang mutlak. Mutlak itu atap secara lapadnya dan atap secara hukumnya. Dalam bait ini akan menjelaskan yang pertama adalah wau. Kemarin yang mempunyai yang mutlak itu ada 6. 1 wau, yang kedua pa, yang ketiga suma, yang keempat hatta, yang kelima am, yang keenam au. Wau kemarin mengandung makna mutlakul jam'i. Sekarang ditambah lagi, wau itu khusus kemarin 6, paktib biwawin, harus mengatapkan kamu dengan wau. Wau itu mempunyai makna berapa? 1 sabikon, artinya sabikon maktubnya didahulukan secara makna, maknanya didahulukan. Contohnya sabikon, ja'a jaidun wa amrun qoblahu. Ja'a telah datang, jadi tergantung korenahnya atau keterangan waktunya. Ja'a telah datang, jaidun jaid, wa amrun dan Umar, qoblahu dina sameme jaid. Jadi
Jaidun jadi maktub alaih, wa amrun wa warab atap, amrun jadi atap. Atap itu kalau akhirnya qoblahu berarti telah datang Zaid dan Umar sebelum Zaid. Berarti Umar itu sebelum Zaid. Kalau Umar sebelum Zaid berarti waw di sana itu dan mengandung makna sabik. Maktubnya maknanya secara terdahulu. Telah datang Zaid dan Umar wa amrun, dan setelah Zaid Umar, dan sebelum Zaid Umar. Berarti atap itu artinya sabikon. Jadi artinya sabikon itu maktubnya lebih dulu secara maknanya, secara hukumannya. Ja'a Zaidun wa amrun. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid, wa amrun dan setelah Zaid Umar, dan sebelum Zaid wa amrun dan sebelum Umar Zaid, dan sebelum Zaid Umar. Berarti yang datang teh Umar dahulu. Walaupun waw itu mutlakul jam'i, tapi mengandung makna sabik kalau akhirnya ada qoblahu. Telah datang Zaid wa amrun dan Umar qoblahu dina samemeh Zaid. Berarti Umar itu datangnya sebelum Zaid. Kalau Umar sebelum Zaid datangnya berarti atap itu mengandung mana sabik. Telah datang Umar sebelum Zaid berarti maktubnya itu adalah sabikon. Sekarang ada lahikon. Kalau lahikon itu menyusul. Ja'a Zaidun telah datang Zaid, wa amrun dan Umar ba'dahu setelah Zaid. Setelah Zaid Umar berarti Zaid yang pertama datang itu Zaid, setelah Zaid datang Umar, berarti itu lahikon. Lahikon itu artinya menyusul atau mengikuti lahikon. Jadi kalau atap dengan wau, atap itu mengandung makna pertama lahik, sabik, yang kedua lahik. Yang contoh lahik, ja'a Zaidun wa amrun qoblahu. Telah datang Zaid dan sebelum Zaid Umar, Amr. Berarti atap itu apa? Sabik. Kalau lahik menyusul. Ja'a Zaidun telah datang Zaid wa amrun dan setelah Zaid amrun. Wa amrun dan Umar ba'dahu setelah Zaid. Jadi Umar datang setelah Zaid berarti itu artinya apa? Lahik sabik. Sabik. Telah datang Zaid wa amrun dan Umar ba'dahu setelah Zaid. Lahik sabik. Lahik berarti menyusul ya. Jadi atap itu artinya lahik menyusul. Ja'a Zaidun telah datang Zaid wa amrun dan Umar qoblahu dina samemeh Zaid. Berarti apa itu? Sabik. Kalau sabik mah qobla, kalau lahik mah apa? Ba'da. Yang ketiga, Zaid dan Umar itu musohiban. Musohiban itu sama-sama. Ja'a Zaidun telah datang Zaid wa amrun dan Umar mahu beserta Zaid. Berarti Zaid dan Umar bersama-sama mahu. Kalau mahu itu musahabah, musohibah. Jadi yang pertama maknanya apa? Sabik. Yang kedua lahik. Yang ketiga musohiban. Yang keempat muafikon. Kalau muafikon itu muapakoh. Muapakoh itu sesuai keadaannya. Ja'a Zaidun wa amrun. Telah datang Zaid dan Umar. Sesuai yang datang itu Zaid dan Umar. Jadi sesuai hampir sama dengan musohiban. Telah datang Zaid dan Umar itu muafikon. Muafikon itu muapakoh. Muapakoh itu sesuai yang datang itu ya. Telah datang Zaid dan Umar. Ja'a Zaidun wa amrun. Telah datang Zaid dan Umar. Sesuai yang datang itu siapa? Zaid dan Umar. Jadi waw itu mengandung makna berapa? Satu makna. Contohnya yang kedua apa?
Contohnya yang ketiga musohib. Apa artinya musohiban? Bersama-sama atau bebarengan. Apa? Ja'a Zaidun wa Amrun ma'ahu. Telah datang Zaid dan Umar bersama-sama. Yang ketiga apa? Apa artinya muwafiqon itu? Muwafaqah atau sesuai. Yang telah datang Zaid dan Umar. Sesuai yang datang itu siapa? Zaid dan Umar. Jadi kalau atap dengan wawu secara hukumannya, secara maknanya ada berapa? Satu apa? Contohnya apa yang sabik? Yang kedua apa? Contohnya? Yang ketiga apa? Apa artinya musohiban? Contohnya? Yang keempat apa? Ja'a Zaidun wa Amrun apa? Sudah sok simpulkan yang jang. Ya baiklah, kita simpulkan untuk bait yang pertama ini menjelaskan bahwa apabila harap atapnya wawu, jadi itu mengandung makna ada si maktubnya itu mengandung makna ada 4. 1 sabi, 2 lain, 3 musohib, yang keempat begini pengertiannya ya. Kalau yang sabik berarti dalam contoh Ja'a Zaidun wa Amrun qablahu. Dalam susunan lafaz Amrun itu terakhir ya, tapi dalam maknanya karena mengandung makna sabik, dalam kenyataannya yang datang terlebih dahulu itu yaitu lafaz Amrun ya. Jadi maktubnya lebih dahulu datang daripada maktub alaihnya kalau mengandung makna sabik. Dari mana kita tahu mengandung makna sabik? Karena ada korena, ada keterangan yaitu lafaz qablahu. Jadi si maktub itu lebih dulu datangnya ya daripada maktub alaih karena ada kata qablahu. Ja'a Zaidun wa Amrun qablahu. Jadi Amr ya telah datang sebelum Zaid ya. Amrunnya maktub, Zaidnya maktub alaih. Itu karena ada keterangan qablahu itu menunjukkan bahwa wawunya mengandung makna Kemudian ada yang mengandung makna lahir. Untuk keterangannya yaitu lafaz ba'dahu. Kalau ini mah berurutan ya. Jadi setelah maktub alaih kemudian datang maktub. Dalam contoh Ja'a Zaidun wa Amrun ba'dahu. Jadi yang pertama datang siapa? Zaid. Kemudian Amr sesudah Zaid. Kemudian yang ketiga Amrun Ja'a Zaidun wa Amrun ma'ahu. Makna musohiban, yang musohabah. Datangnya bersama-sama. Itu korenahnya ada lafaz ma'a. Ya, ada lafaz ma'ahu. Ja'a Zaidun wa Amrun ma'ahu. Zaid dan Amr datangnya bersama-sama. Kemudian yang terakhir ada makna muwafiqon. Jadi muwafiqon Pak Yai menjelaskan itu bersesuaian ya. Jadi sesuai yang datang itu yaitu Zaid dan Umar. Seperti itu mungkin. Ya, sudah cukup. Lanjutkan pada bait yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahsus sareng kedah nangtoskeun anjeun. Biha ku itu wau. Akbal ladzi kana atap kana lapad. La yugni henteu nyugihkeun naon matbu'uhu. Matbu'na itu alladzi
Kastopa hada wabni. Ari contoh eta tetep. Sapertos lapad. Istopa hada wabni. Istopa parantos ngajajar. Saha hada ieu jalma. Wabni sareng budak pameget abdi. Mangga sama-sama logatnya. Wasus biha, dan kamu itu harus menentukan biha dengan atap wau. Harus mengatapkan dengan wau kepada apa? Atpaladi layugni matmumuhu, kepada maktub alaih yang tidak cukup. Harus mengatapkan kamu dengan wau kepada maktub alaih yang matmumuhu. Matmu itu maktub alaih. Maktub alaihnya tidak cukup. Jadi kalimat tidak cukup dengan maktub alaih. Berarti maktub alaih itu atau amil butuh kepada atap. Jadi kalau dengan maktub alaihnya tidak cukup, berarti membutuhkan bantuan atap gitu. Contohnya seperti istopa, yang ada di rambet aja dulu. Istopa hada. Istopa geus ngajajar. Saha ieu jalma moal bisa ngajajar ieu jalma sorangan, berarti kudu aya tamahan. Wabni istopa geus ngajajar. Saha da ieu jalma ieu hiji jalma geus ngajajar, kira ku ngajajar sorangan. Teu cukup ngajajar ieu jalma, berarti kudu aya tamahna. Ta eta matbu teh teu cukup. Lamun nyebutkeun istopa hada teh atawa ihtasoma, coba contoh lain. Jaedun geus pasea. Saha jaedun ki jaed. Lamun nyebutkeun geus pasea jaedun cukup teu? Jeung saha pasea teh wa amrun jeung ki Umar. Tah huruf atapna teh kudu ngagunakeun wau. Tidak boleh dengan pa atau am. Ihtasoma geus pasea, geus telah bersengketa. Siapa? Jaedun ki jaed. Ari bersengketa tidak cukup seorang, berarti membutuhkan yang lain. Jadi matbu itu membutuhkan kepada atap, kepada atap. Kalau maktub membutuhkan atap, sok sama-sama. Kalau maktub membutuhkan atap, huruf atapnya harus dengan wawu. Ihtasoma jaedun wa amrun. Atap sok yo. Harus dengan wawu. Apabila maktub alaihnya tidak cukup. Ihtasoma jaedun wa amrun. Lapad amrun jadi atap. Wawu huruf atap. Mengapa dengan wawu huruf atapnya? Sebab maktub alaihnya tidak cukup. Membutuhkan kepada atap. Maktub alaih membutuhkan atap. Huruf atapnya harus wawu.
Rumusnya kalimah yang mengandung makna musyarakah. Doroba. Saling memukul. Doroba Zaidun. Cukup gak itu kalimat saling memukul? Zaid sendiri bisa gak? Zaid jeung Zaidun wa Amrun. Jadi apabila sok bareng sama-sama. Apabila maktub alaih atau maktub tidak cukup dengan maktub alaihnya saja. Atau matbunya saja. Atapnya harus dengan wawu. Contohnya istopa geus ngajajar sahada ieu jalma wabni jeung budak abdi. Ihtasoma Zaidun wa Amrun. Telah bersengketa Zaid dan Umar. Yang jadi contoh wa Amrun. Contoh kedua wabdi. Contoh yang ketiga doroba. Saling memukul. Zaidun wa Amrun. Zaid dan Umar. Sok jangan simpulkan coba. Ya, jadi kesimpulan untuk bait yang kedua ini menjelaskan ya, apabila suatu kalimah itu si maktub alihnya tidak bisa berdiri sendiri untuk menyempurnakan maknanya, ya, maka ketika akan diatapkan harap atapnya harus dengan wawu, ya, tidak boleh dengan harap atap yang lain. Bisa dipahami ya. Dalam contoh tadi Pak Yai memberikan rumus ya, yang dikhususkan harap atapnya dengan waw itu yaitu kalimah-kalimah yang mengandung makna musyarakah. Ya, jadi makna musyarakah yang tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Ya, dalam contoh istopa hada wabni. Ya, jadi telah berbaris seorang lelaki dengan anak lelaki saya. Namanya berbaris tidak mungkin sendiri. Ya, minimal berdua lah gitulah. Ya kan. Jadi apabila kalimahnya mengandung makna musyarakah yang tidak cukup dengan maktub alaihnya saja, harus membutuhkan maktub, maka harap atapnya harus dengan wawu, tidak boleh dengan harap atap yang lain, karena akan merubah makna mungkin banyak. Kalau harap atapnya tidak sempurna aja. Jadi kalau harap atapnya tidak dengan wawu, maka maknanya tidak akan sempurna. Contoh lain, ihtasoma Zaidun wa Amrun. Jadi tidak akan sempurna makna kalau hanya dikatakan ihtasoma Zaidun. Zaid telah bertengkar atau berselisih dengan siapa gitu kan. Harus ada berselisihnya. Udok dengan imdad, parebut naon gitu kan ya. Ihtasoma Zaidun wa Amrun. Zaid telah berselisih dengan Amr. Jadi harus ada lawannya yang mengandung makna musyarakah. Ya, jadi sekali lagi apabila si maktub alaihnya tidak bisa menyempurnakan makna suatu kalimah alias membutuhkan maktub karena mengandung makna musyarakah, maka tidak boleh tidak harap atapnya hanya harus dengan wawu. Ya, sudah cukup. Lanjut untuk bait yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fa'u sareng ari harap atap fa litartibi eta tetep pikeun tartib
Bittisolin barina tetep itu tartib kalawan antal. Wasumma sareng ari harap atap summa litartibi eta tetep pikeun tartib. Infisolin barina tetep itu tartib kalawan kapisah. Nah, sareng. Jadi yang mengandung mutlakul jami itu ada berapa? 6. Berapa? 6. Wah, bagaimana betnya? Wal aku bil sudah. Pertama wau sudah mengandung mempunyai mana apa wau? 4. 1 apa? Salih. 2 lain. 3 musolah. Sekarang secara hukumnya, secara maknanya wal pa'u pa. Berarti yang keberapa pak? Kedua, ketiga. Yang pertama apa pak? Wal pa'u wau. Yang kedua pa. Yang ketiga suma. Nah, yang kedua pak. Pak itu mengandung makna hukumnya litartibi bittisoli untuk tartib ittisol. Tartib ittisol itu menyusul tetapi tidak dipisah dengan pekerjaan apa-apa langsung. Kalau assalamualaikum datang lagi assalamualaikum tartib ittisol. Jadi tidak terselang dengan pekerjaan lain. Contohnya di dalam Al-Qur'an surat Al-A'la alladzi khalaqa fasawa. Allah itu yang menciptakan kemudian sempurna, langsung aja jadi kun fayakun sekaligus. Alladzi khalaqa fasawa. Alladzi dat Allah yang menciptakan kemudian sempurna jadi sekaligus. Tidak diselang dengan pekerjaan yang lain. Tartib ittisol. Tartib ittisol itu tartib artinya menyusul tapi secara tidak terpisah dengan pekerjaan yang lain. Tartib ittisol menyusul tetapi tidak terpisah dengan apapun. Yang kedua ada tartib infisol. Yang ketiga summa ya. Summa itu wasuma li tartibi bin pisolin. Summa itu mengandung tartib infisol. Pengertian tafsir tartib infisol menyusul tetapi terpisah bendanya atau pekerjaannya dipisah-pisah. Seperti dalam contoh dalam Al-Quran surat apa yang? Surat Fatir ayat berapa ini? Coba lihat dulu. Jangan dilihat itu dalam Quran. Wallahu laqakum min turabin summa min nutfatin. Wallahu dan Allah khalaqakum menciptakan Allah kepada kamu sekalian min turabin dari tanah. Summa min nutfatin kemudian dari nutfah. Nutfah itu air mani. Sari. Summa minat nutfatin summa min alaqatin yang akhir ayat apa ayat? Coba lihat di dalam surat Al-Fatir ayat berapa itu? Ayat 11. Coba lihat di dalam suratnya Al-Fatir. Pokoknya manusia itu 40 hari jadi air mani. Geus 40 hari jadi naon? Jadi getih kimpel. Geus 4 hari terus jadi daging, terus di tulangan. Geus 100 hari 4 bulan di nyawaan. Summa khalaqon ahor
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. 40 hari, 40 hari, 40 hari, ada jarak. Jadi kalau dengan pak tartib itisol itu menyusul, tidak ada jarak yang lain langsung. Kalau dengan summa menyusul tapi ada jarak, dipisah-pisah. Jadi tidak langsung. Wal fa'uli tartibi bitisoli wasuma litartibi bin pisoli. Pak mengandung mana tartib ittisol, suma mengandung mana tartib inpisol. Contohnya pak dalam Quran surat Al-Ala, alladzi khalaqakum fasawwa. Apa? Alladzi khalaqa fasawwa. Apa? Alladzi khalaqa fasawwa. Surat apa itu? Ayat berapa? 2. Yang kedua, summa contohnya di dalam Al-Quran surat apa? Al-Fatir ayat 11. Sama-sama wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin. Summa min nutfatin itu antara nutfah dan turab itu ada jarak. Berapa hari jaraknya? 40 hari. 40 hari, jadi ada jarak waktu. Kalau summa kemudian tidak langsung. Kemudian sama pak kemudian, summa kemudian. Kalau pak tartib apa? Ittisol. Kalau summa tartib inpisol. Contohnya tartib intisol apa dalam Quran? Alladzi khalaqa fasawwa. Apa? Alladzi khalaqa fasawwa. Yang ketiga summa. Summa itu tartib intisol. Contoh dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin. Summa min alaqatin ya kesananya. Sudah. Sok yang simpulkan. Ya, jadi kesimpulan untuk bait yang terakhir itu menjelaskan makna untuk pak dan summa. Ya, untuk harap atap pak itu mengandung makna tartib ittisol. Jadi Pak Yai menjelaskan tartib ittisol itu menyusul dan langsung, ya, tidak terhalang atau tidak ada jeda, ya. Jadi langsung, tidak ada jeda lah. Kalau summa itu untuk tartib inpisol, berurutan tapi ada jeda dulu gitu ya. Misalkan dalam Al-Quran tadi ada contoh untuk tartib ittisol, alladzi khalaqa fasawwa. Untuk yang tartib inpisol, wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin. Nah, jadi perbedaannya antara tartib ittisol dan tartib inpisol itu sama-sama berurutan, tapi tergantung ada tidaknya jeda. Kalau tidak ada jeda berarti tartib ittisol, yaitu harap atapnya dengan fa. Kalau ada jeda berarti tartib inpisol, apa harap atapnya summa. Ya, misalkan dalam contoh lain, ja'a Zaidun fa amrun, datang Zaid kemudian Amar, itu datangnya langsung, ya. Zaid langsung Umar, Amar, ya. Ja'a Zaidun summa amrun, datang Zaid kemudian Umar, Amr. Jadi Zaid datang jam 10 kemudian Umar jam 1 misalkan itu. Jadi tidak langsung, ya. Jadi ada apa? Ada jeda, ya, kalau tartib inpisol seperti itu. Ya, sudah cukup. Ya, baiklah, jadi kita simpulkan untuk pertemuan kita malam hari ini. Untuk bait yang pertama tadi menjelaskan tentang makna untuk harap atap waw. Ada 4, ya, 1 sabik, 2 alif, 3 sahih, 4 waw. Kemudian untuk bait yang kedua tadi, apabila maktub alihnya membutuhkan maktub karena maknanya tidak akan sempurna kalau hanya dengan maktub alih, maka harap atapnya diharuskan dengan waw. Nah, bait yang terakhir itu menjelaskan makna untuk harap atap pa itu tartib ittisol. Kemudian untuk harap atap summa maknanya itu tartib inpisol. Sudah cukup. Sekian untuk pertemuan kita malam hari ini. Sebelum ditutup kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang,
ditambah-tambah lagi kebarokahan dan kemanfaatan ilmunya. Segala apa yang beliau maksud mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Kita selaku santrinya mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.